Oops. Invitation. Oke. Nah, ini draftnya tadi ya, yang sudah kita buat. Nah, nanti kalau sudah berjalan, nanti dia hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti kita bisa melihat ya, dari exploit-nya. Ini yang sudah saya jalankan kemarin. Jadi di sini ketika kita exploit ke sistem Windows Server 2016 tadi dan Metasploitable sebagai Linux server exploit kita, nah nanti kita bisa mapping nih attack path kemana. Dari font targetnya, port yang open, sampai dengan exploit yang dijalankan. Nah kita bisa lihat attack sequential di sini. Gitu. Oops, kecil banget ya. Nah, ini. Jadi kita di sini bisa lihat ya, ternyata dari font open port tersebut, kita bisa lakukan jalanin exploit-nya. Gitu. Dan nanti di sini ada attack surface topology auto drawing. Jadi di dashboard ini kita melakukan mapping. Setiap attack surface kemungkinan central dilakukan exploit. Jadi di sini kita bisa melihat detailnya. Misalkan ada exploit yang berhasil lakukan web shell custom target. Nah, kita bisa melihat flow-nya di sini. Dari open port 80. Nah, ini kerentanannya PHP-CJ remote execution dengan CVE 2012-1823 vulnerability. Nah, kita bisa lihat ini adalah payload yang digunakan ya. Gitu. Kalau kita sebagai seorang pentester, logic payload tersebut pasti kita paham nih apa yang dilakukan gitu. Siap Bu Tinung. Itu Insan F4 kemarin aku nggak bisa. Nah, ini text summary-nya. F5, Text summary. Mohon maaf Bapak, boleh dilanjutkan Pak Yostah? Oke. Silakan. Oh ya. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa ngeliat text summary-nya. Jadi kita kalau lihat detail di sini ada exploit specific password, FTP password gitu ya. Sampai dengan exploit PHP CGI remote code execution ya. Nah, kita bisa lihat semua detail di sini. Gitu, dan kita bisa lihat payload yang digunakan gitu ya sebagai exploitnya si Richbot gitu ya. Request responnya apa yang ditesting oleh Richbot. Nah, kita bisa lihat semua di sini. Di testing ada Metasploitable gitu ya. Dan kita bisa lihat ini tag confirmation. Nah, ini Eternal Blue remote code remote Windows kernel fault corruption itu scanning yang dijalankan. Dan ketika kita lihat tag lognya ini kita berhasil scanning ya. Scanning dan kita lakukan exploit. Nah, ini data table kita bisa melihat di sini exploit yang dijalankan. Di Unix kita full PWN ya. Jadi kalau kita pentester, mungkin kita kalau dengar kata PWN itu mungkin cukup seksi ya. Gimana PWN itu ketika kita berhasil lakukan exploit custom target, kita berhasil gaining cell, kita remote cell custom target, nah itu kan sebagai PWN. Gitu, kita berhasil ngedump custom target. Gitu. Dan di Windows Server kita bisa lihat juga di sini, meskipun kita nggak bisa dapat remote common execution, tapi kita bisa melihat ada vulnerability yang bisa kita lakukan exploit. Itu ada 3 exploitation dan ada 1 exploit yang vertikal yang bisa kita lakukan exploit. Gitu. Dan ketika kita lihat detailnya, nah ini exploit yang dijalankan ya, seperti PD protokol, PostFix exploitation, Samba protokol, PostgreSQL protokol, Apache Gserve gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat semua detail di sini. Gitu. Lalu di sini kita bisa lihat juga bahwasannya di kita punya Windows Server juga vulnerable nih terhadap serangan Windows Plane Spooler gitu ya. Jadi services Windows Plane-nya bisa dilakukan exploit. Nah, nanti saya bakal ngasih tahu nih deskripsi dari exploitation-nya gitu ya, sampai dengan flow dari solution-nya apa yang harus dilakukan gitu ya, step by step-nya, stop service gitu ya, sampai dengan kita disable gitu ya startup brand Spooler service tersebut. Nah, ini kita bisa dapat banyak solution ya dari referensi-referensi yang Spot berikan gitu. Jadi kita sebagai seorang stakeholder pun, entah itu kita sebagai sistem admin atau network admin gitu ya, kita bisa dengan mudah nih mereduce gitu ya si black hat attacker yang coba lakukan exploit target kita untuk kita minimalisir di awal gitu. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya juga di stable.
Nah, risk table ini adalah detail dari exploit yang keseluruhan dilakukan sama si Risbot. Dari dia lakukan credential disclosure, system target, gitu ya, sampai dengan dia lakukan database manipulation dan remote communication. Nah, kita bisa lihat semua flow-nya di sini. Gitu. Ini ada contoh yang sudah selesai dijalankan ya. Gitu. Jadi nanti kurang lebih report preview-nya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat semua executive summary-nya di sini. Dan kita bisa lihat juga nih total hot score-nya. Jadi kalau kita ngomongin security auditing gitu ya, kita pasti harus bisa melihat nih severity risk dari si aset tersebut tuh di angka berapa sih itu dia punya severity. Nah, jadi kita bisa lihat semua di sini di total hot score-nya Risbot. Kalau dia merah di bawah skor 20, itu artinya sistemnya benar-benar pure banget. Benar-benar pure, di mana yaitu exploit-nya itu benar-benar risky gitu ya. Dan kalau kita sebagai seorang security audit, pasti kita mematok standar minimum polisi minimumnya itu adalah 60 ya. Itu gimana stakeholder itu harus segera memperbaiki sesuai dengan standar security procedure yang ada. Gitu. Dan kalau kita lihat detail juga di sini, di expected assessment-nya Risbot, di sini kita dikasih detail dari critical exploitation, vulnerability exploitation dari yang high, medium, dan low. Jumlahnya kita bisa lihat semua di sini. Exploit result by type, dan kita bisa lihat juga ya business risk summary-nya dari risk type-nya apa, related vulnerability-nya apa, kita bisa lihat semua di sini detailnya. Oops, saya harus login. Ini, nah kita bisa lihat semua detail di sini. Open port-nya kita bisa lihat, ya, indeks port yang open, service yang berjalan, exploit detail. Dan ini kita dikasih flow, kill chain. Jadi kalau kita ngomongin kill chain analysis ini nggak cuma di blue team ya, kita pun red team juga punya kill chain. Tapi kill chain versi kita tuh kill chain versi P-test, penetration testing execution standard. Itu dari awal kita lakukan information gathering sampai dengan kita lakukan exploit. Itu. Jadi kita bisa lihat flow-nya semua di sini. Ini kita bisa lihat bahwa FTP protokol bisa dilakukan exploitation ya, password vulnerability. Gitu. Ini MySQL credential obtained. Nah, kita bisa lihat juga detail-detail lainnya ya, partial connection via PostgreSQL, for Linux payload vulnerability, dengan type dan button execution, ranknya critical, CVE score-nya 10. Itu. Nah, kita bisa lihat semua detail di sini. Dan ketika kita breakdown lebih jauh lagi, di vulnerability detail ini, kita dapat membedah nih satu-satu. Exploit apa aja nih yang memungkinkan, yang ter-affected node ke target kita, ke sistem kita. Nah, kita bisa lihat semua di sini detailnya. Itu. Dan kita dikasih referensinya ya tentunya. Based dari OWASP dan juga vulnerability solution. Gitu. Jadi kita sebagai seorang stakeholder pun juga melihat ini, wah ternyata sistem saya masih belum aman nih dari serangan hyperhacker yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai seorang stakeholder pun juga bisa meminimalisir kan nih. Tuh, kita bisa mereduce si black hat hacker yang coba-coba masuk ke sistem kita tanpa izin. Itu. Jadi dengan begitu kita sebagai seorang shift gitu ya, shift execution pun juga shift dashboard, si level gitu ya. Kita bisa ngeliat juga nih mapping. Oh, ternyata di aset ini vulnerable. Kita harus segera lakukan patch. Gitu. Jadi dengan adanya text based mapping ini tentu mempermudah para stakeholder untuk bisa lebih aware terhadap sistemnya. Mereka bisa mengassessment secara mandiri dengan payload yang sudah ada di Risbot, mereka tinggal jalankan, terus generate report, sudah mereka bisa lakukan patching segera. Itu. Kurang lebih itu saja demo singkat secara general dari saya. Mas Tio, saya kembalikan.